Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu kakak-kakak. Adik-adik, kayaknya minggu lalu kita nggak ketemu adik-adik ya? Ya nggak sih kak? Ya betul Kak Jil. Nah, itu kenapa ya kak? Apa impanya libur? Bukan sih Kak. Minggu lalu kan kita ada acara ya. Acaranya masih ingat nggak acara apa adik-adik? Oh, kita kan merayakan Paskah sama-sama minggu lalu. Iya. Adik-adik, ada yang merayakan Paskah nggak minggu lalu? Atau jangan-jangan tidur lagi? Iya, enggak dong. Kakak yakin ya adik-adik semangat merayakan hari Paskah. Betul tidak? Iya tuh, pada benar bilang betul kak. Nah, selain ibadah Paskah, kita juga ada lomba ya kak? Iya Kak. Lombanya yaitu lomba mewarnai telur Paskah dan juga mozaik. Wah, semuanya bagus-bagus kita lihat ya Kak. Ya, karya adik-adik luar biasa, bagus dan kreatif. Ya kak, tapi kok aku belum lihat ya karya adik-adik yang katanya bagus-bagus itu. Aku jadi penasaran deh. Kacil belum lihat? Belum. Karena punya videonya nggak? Kakak punya dong videonya. Kakak simpen tuh. Karena semuanya baik-baik dan bagus-bagus. Sampai kakak bingung sendiri loh menilainya Kak. Wah, kalau gitu buat Kacil kita tayangkan. Siapa tahu juga adik-adik masih mau lihat karyanya. Iya, Yuk, kita sama-sama saksikan ya Kak. Iya, pasti. Wah iya, ternyata bagus-bagus banget ya karyanya adik-adik. Selamat ya buat pemenangnya. Adik-adik mari kita terus berkarya dan berkreasi. Nah, adik-adik yang kreatif nih dan bersuka cita hari ini, kita mau mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita mau memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu dulu. Kita mau nyanyi Haleluya. Musik Kak. Adik-adik kita nyanyikan satu kali lagi. Adik-adik dan Kacil nyanyikan bagian haleluya. Kayosi dan Kana nyanyikan yang puji Tuhan. Oke. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya adik-adik, kita akan memasuki ibadah sama-sama hari ini. Tapi sebelum memasuki ibadah, kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Jil. Kita menyanyi satu lagu dulu ya adik-adik ya. Lagunya
klik klik. Masih kan Kak? Masih dong, ya kan? Ingat dong Kak. Ya, kita mulai saja ya. Musik Kak. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas hari yang baru, yang indah ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberkati adik-adik yang sedang beribadah di rumah, dan Tuhan juga senantiasa memberkati kakak-kakak yang sudah melayani. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau menyanyi dan memuji Tuhan dengan bergembira. Kita nyanyi ya, mari kita bergembira. Musik Kak. Adik-adik, kita sedang merayakan Paskah. Ada yang tahu nggak apa artinya Paskah? Kak, ada yang jawab tuh Kak, katanya Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, betul Kak Cil. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bangkit dan menang atas dosa dan maut yang kita perbuat, kakak-kakak. Wah, sungguh luar biasa ya Kak pengorbanan Tuhan Yesus dan sangat kasih kepada kita. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Untuk itu, kita mau bersukacita memuji Tuhan dengan lagu Bapa di Sorga Mengasihiku. Sungguh besar, sungguh
Tuhan, Kau gembala kami. Musik, Kak. Kita akan panggilkan pelayan firman kita yang akan dibawakan oleh Kak Alexa. Hai adik-adik, selamat pagi. Nah, adik-adik tadi kita sudah memuji-muji nama Tuhan kan, sama Kak Jil, sama Kak Ana, dan sama Kak Yosi. Sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita siapkan Alkitab kita buka Alkitab kita cari kitab Mazmur. Nah, kita buka kitab Mazmur. Nah, kita akan Mazmur 107. Udah ketemu adik-adik Mazmur 107-nya? Nah, kita akan baca di Mazmur 107 ini, kita akan baca ayat 4 sampai ayat 6. Oke? Udah ketemu adik-adik? Nah, kalau udah ketemu adik-adik langsung tarik pembatas Alkitabnya biar supaya gak hilang. Oke? Nah, sudah siap? Nah, sekarang kita sebelum akan mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita akan juga membaca Alkitab, kita mau menyanyi dulu. Lagunya berjudul Tanganku Ada Dua. Musik, Kak. Surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, berkat-Mu, dan kasih-Mu dalam kehidupan kami dan kehidupan adik-adik ya Bapak. Ya Bapak, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau berkati adik-adik biar supaya fokus, biar bisa supaya konsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya adik-adik bisa pahami, dan kiranya juga nanti adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dan juga ibadah hari Minggu pelayanan anak ini hanya ke dalam tangan. Amin. Adik-adik, sekarang kita semua membaca Alkitab yang sudah kita siapkan, yang sudah terbuka di depan kita. Mari kita baca, yaitu Mazmur 107 ayat 4 sampai 6 yang berkata, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Terpujilah Kristus, haleluya.
adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab bersama. Nah, tadi kita membaca Alkitabnya dari kitab apa sih adik-adik? Coba kalian semua tes. Nah, benar. Kita tadi membaca kitab dari Mazmur 107 ayat 4 sampai 6. Nah, Mazmur ini menceritakan tentang apa sih adik-adik? Nah, jadi Mazmur ini menceritakan bangsa Israel yang berangkat dari tanah Babel menuju kampung halaman mereka, yaitu di mana? Di kota Yerusalem. Nah, tapi di dalam perjalanan mereka mengalami kesusahan karena perjalanan ke kota Yerusalem dari tanah Babel ini kan lumayan jauh. Terus kan kalau zaman dulu tuh gak ada yang namanya kendaraan kayak mobil, motor gitu. Paling mereka ya kalau gak jalan kaki ya atau bersama lembu, naik lembu. Nah, jadi mereka di dalam perjalanan itu kan itu perjalanan mereka itu gurun pasir. Jadi dulu tuh belum ada yang namanya jalan-jalan kayak kota sekarang. Nah, jadi mereka pada saat perjalanan yang cukup panjang, mereka kehabisan stok makanan dan stok minuman. Nah, jadi membuat mereka haus dan kelaparan. Udah pada saat posisinya panas di gurun pasir, terus gak punya makanan dan minuman, pastinya adik-adik bisa bayangin bangsa Israel pada saat itu sangat menderita. Nah, tapi mereka bangsa Israel mereka teringat akan Tuhan. Jadi mereka langsung berdoa kepada Tuhan, mereka langsung minta tolong kepada Tuhan di dalam doa mereka. Mereka minta tolong, Tuhan kami kehausan, kami kelaparan, kami gak punya apa-apa sekarang. Di saat ini di tengah-tengah kita cuma ada gurun pasir. Nah, Tuhan tolonglah kami ya Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan mendengarkan doa bangsa Israel. Nah, Tuhan langsung menuntun bangsa Israel langsung melanjutkan perjalanan, dan sebentar mereka langsung menemukan sebuah kota yang ramai. Nah, mereka langsung pada saat sudah tiba di kota yang ramai itu, mereka langsung membeli makanan dan minuman sehingga mereka tidak kehausan dan kelaparan lagi. Nah, adik-adik Kaleksa mau tanya, adik-adik pernah nggak sih mengalami kesusahan dalam hidup adik-adik? Misalnya, Kaleksa kasih contoh ya. Misalnya adik-adik di sekolah ada ujian nih, ada tes, terus adik-adik susah nggak bisa jawab soalnya. Atau misalnya adik-adik pernah belajar pas waktu malam karena besok ada ujian, tapi gak masuk materinya yang dipelajarin, gak bisa keinget-inget gitu di otak. Atau adik-adik mungkin kesusahannya mungkin pernah sakit, misalnya demam atau batuk yang gak sembuh-sembuh. Nah, atau misalnya kesusahan yang lainnya, misalnya adik-adik mau sesuatu, misalnya adik-adik mau beli mainan, tapi mainannya gak kebeli-beli gitu, karena mungkin dari orang tuanya belum bisa beli, atau adik-adik juga belum bisa kebeli dengan uang yang adik-adik dapat dari orang tua. Nah, pada saat adik-adik menemukan kesusahan itu, apakah adik-adik hanya mengandalkan diri adik-adik? Maksudnya adik-adik hanya berusaha sendiri aja, ayo pasti bisa. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pada saat menemukan kesusahan seperti itu dalam hidup adik-adik, yang ibaratnya kesusahan ini adalah jalan buntu ya adik-adik. Nah, adik-adik harus langsung berdoa, langsung meminta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan menolong adik-adik. Nah, adik-adik harus berdoa, harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik. Karena pasti kalau Tuhan sudah bekerja dalam hidup adik-adik, pasti jalannya akan langsung mulus, langsung gak susah lagi adik-adik. Dan selain adik-adik juga berdoa kepada Tuhan. Misalnya adik-adik, misalnya adik-adik mau belajar tes buat besok gak masuk-masuk, terus adik-adik berdoa, ya Tuhan semoga pelajarannya bisa masuk dalam, aku bisa ingat ya Tuhan, biar supaya aku bisa mengerjakan soal ujian besok. Amin. Nah, apakah setelah adik-adik berdoa itu adik-adik langsung tidur? Tidak, adik-adik juga harus disertai dengan usaha. Adik-adik harus berusaha, langsung setelah berdoa langsung belajar lagi. Nah, pasti adik-adik bisa mengerjakan ujiannya besok dengan baik. Jadi
Jadi adik-adik kalau misalnya adik-adik lagi susah, lagi mumet, adik-adik jangan menangis, jangan menyerah. Adik-adik harus langsung berdoa, mengandalkan Tuhan, dan langsung berusaha, langsung bekerja keras. Nah, tapi mungkin juga adik-adik, misalnya adik-adik udah berdoa lama, misalnya adik-adik pengen mainan itu tapi gak kebeli-beli. Nah, adik-adik harus sabar. Nah, emang terkadang doanya ada yang langsung dikabulkan, ada yang enggak. Tapi adik-adik harus selalu percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat adik-adik. Jadi adik-adik harus sabar, pasti akan terkabul di waktu yang tepat. Dan itu pasti adalah waktu yang baik buat adik-adik. Nah, adik-adik, selain kita mengingat kesusahan atau hal-hal yang kita belum punya, adik-adik juga harus jangan lupa bersyukur. Adik-adik harus terus bersyukur setiap harinya. Adik-adik bisa pakai baju yang bagus, masih bisa sekolah setiap hari lewat Zoom, atau adik-adik masih bisa makan makanan yang enak di rumah, atau bisa minum, masih bisa main game di handphone. Nah, adik-adik harus mengucap syukur dengan apa yang adik-adik miliki. Nah, karena adik-adik di luar sana itu banyak orang yang masih susah. Adik-adik memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka aja susah, kayak makan atau minum tuh mereka susah. Nah, jadi adik-adik harus ingat bahwa di luar sana itu banyak yang masih lebih susah dari adik-adik. Apalagi mengingat kita juga dalam masa pandemi, masa COVID, banyak juga orang-orang yang semakin susah, banyak yang kehilangan pekerjaan orang tuanya. Jadi mungkin beberapa adik-adik mungkin ada yang putus sekolah atau jadi susah makan atau minum ya. Nah, adik-adik harus juga mengingat itu. Adik-adik juga pada saat adik-adik mengucap syukur, adik-adik juga harus mendoakan orang-orang di luar sana supaya orang-orang di luar sana yang kesusahan itu bisa tetap terpenuhi dan terberkati oleh Tuhan, diberikan kecukupan. Nah, adik-adik juga kita mengingat kemarin kita habis merayakan apa adik-adik? Dan kita bikin telur itu dalam rangka apa sih adik-adik kita bikin telur? Nah, yang menghias-hias itu dalam rangka Paskah. Nah, Paskah itu dalam rangka merayakan apa sih adik-adik? Nah, itu kita dalam merayakan mengingat Tuhan Yesus itu sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Nah, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya itu untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa-dosa manusia, menebus dosa-dosa kita. Nah, itu karena apa sih adik-adik Tuhan itu mau mengorbankan dirinya untuk kita? Itu karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus itu peduli sama kita. Nah, jadi adik-adik adik-adik jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengucap syukur, dan jangan pernah takut sama Tuhan. Adik-adik harus rajin berdoa, karena berdoa itu adalah bentuk komunikasi adik-adik ke Tuhan. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya lagi senang, adik-adik berdoa, lagi sedih, adik-adik pun juga harus berdoa. Jadi mau dalam apapun adik-adik, dalam situasi apapun adik-adik harus tetap berdoa, tetap rajin berdoa setiap hari. Nah, jadi adik-adik yang bisa kita pelajari pada hari ini dalam firman pada minggu pagi hari ini, yaitu adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan. Adik-adik harus selalu berdoa. Kalau misalnya adik-adik susah dalam mengerjakan kegiatan sekolah, atau misalnya nggak kebeli mainannya atau apapun, misalnya lagi berantem sama adik kakak, nah adik-adik harus berdoa kepada Tuhan biar supaya masalahnya selesai semuanya. Nah, dan juga jangan lupa adik-adik mengucap syukur dalam hal apapun setiap harinya. Adik-adik harus mengucap syukur, dan juga adik-adik jangan lupa untuk juga mendoakan orang-orang di luar sana biar supaya tetap dipenuhi dilimpahkan berkat dan sukacita selalu oleh Tuhan. Nah, jadi adik-adik tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, dalam hari-hari di rumah, atau dalam juga kegiatan di sekolah lewat Zoom. Nah, adik-adik harus tetap bersemangat dan mengandalkan Tuhan. Amin.
adik-adik kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan nyanyian yang berjudul Ingat Akan Nama Yesus. Musika. Masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan adik-adik dan kehidupan kami semua ya Bapa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami ingin berdoa ya Bapa. Kami baru saja mendengarkan firman Tuhan ya Bapak. Kiranya adik-adik dapat yang telah didengarkan oleh adik-adik dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari adik-adik, yaitu adik-adik harus tetap mengucap syukur setiap hari, harus lalu misalnya adik-adik melakukan kesusahan, kiranya adik-adik selalu mengandalkan Tuhan, dan kiranya juga adik-adik juga tidak lupa untuk mendoakan orang-orang di luar sana ya Bapak, orang-orang yang kesusahan. Selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berkomunikasi lewat doa setiap hari dalam adik-adik menjalani hari-hari dan aktivitasnya. Kiranya adik-adik selalu mengingat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami ingin berdoa untuk Pak Presiden dan juga para aparat negara ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau berkati seluruh kerja mereka ya Bapak. Kiranya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan juga dalam para petinggi-petinggi negara dalam menyelesaikan COVID ya Bapak. Kiranya Engkau berkati, kiranya supaya COVID bisa segera selesai hilang dari Indonesia ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Galilea Bekasi ya Bapak. Kami berdoa untuk Pak Pendeta, untuk para majelis, dan juga untuk para kekalayan ya Bapak. Kiranya Engkau selalu sertai dan berkati dalam pelayanan mereka. Kiranya mereka selalu melayani dan memberikan yang terbaik dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau berkati dan juga seluruh jemaat GPIB Galilea Bekasi. Kiranya Engkau juga selalu berkati dan selalu sertai dan melimpahkan berkat dan sukacita selalu. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga pada saat ini kami ingin berdoa ya Bapak untuk adik-adik. Kiranya adik-adik setiap harinya selalu sehat, selalu dilimpahkan sukacita. Kiranya adik-adik selalu happy, selalu bersemangat walaupun lebih banyak aktivitasnya di rumah aja. Kiranya ya Tuhan Engkau berkati adik-adik biar tetap terus bersemangat, terus menikmati kegiatan di rumah ya Bapak. Dan juga tidak terlupa kami juga mendoakan untuk orang tua adik-adik. Kiranya orang tua adik-adik juga selalu sehat, selalu diberkati, dan selalu dilimpahi berkat dan sukacita. Kiranya ya Tuhan Engkau selalu
menyertai dan memberkati adik-adik dan seluruh keluarganya adik-adik. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapak, doa yang telah kami bawakan ini kiranya Tuhan Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nama saya lagi ini kakak saya Sandra. Hari ini saya akan menyanyikan lagu pujian Anak Allah Yesus namanya. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan adik-adik dapat diberikan kepada papa mama untuk ditransfer ke rekening gereja atau dapat langsung diantar ke kantor gereja. Nah adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan bernyanyi Hidup Kita Yang Benar. Sikat. Janganlah
persembahan ini berguna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan adik-adik untuk selalu bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan. Jadilah pelaku Kristus dalam kehidupan sehari adik-adik. Adik-adik, ingat ya, untuk terus menjaga kesehatan diri dan juga kebersihan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, Makan makanan bergizi, menjaga jarak, dan jangan lupa berdoa. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan bernyanyi lagu Yesus Kawan Anak-anak.